Baiklah, selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya? Baik ya? Wah, ini semangat sekali nih ada satu anak. Kamu umur berapa? 10. Sudah berapa kali ikut kelas? Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu nih, biar semangat ya. Oke, baiklah hari ini saya akan berbagi satu topik mengenai panca niyama. Ya, ada yang sudah pernah tahu sebenarnya tentang panca niyama ini? Belum ada. Nah, kalau nanti ada input yang kalian lebih tahu dan terlewat oleh saya, boleh dikasih tahu ya. Jadi ini juga akan bisa memperkaya materi yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan satu pertanyaan ya di depan ya. Sorry. Oke. Kita kan hidup di satu alam ya, alam kita bilang lah ya, alam di bumi, alam manusia ini. Nah, kalau ada pertanyaan siapa sih yang mengatur alam semesta ini sebenarnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Sebenarnya tidak hanya berfokus diatur oleh satu sosok, tapi juga diatur dengan sosok-sosok lainnya supaya keseimbangannya tetap terjaga dan tidak hancur. Jadi kita tidak hanya bisa berpikir bahwa wah alam ini pasti cuma diatur satu orang. Itu tidak selalu benar. Karena alam ini sebenarnya itu banyak yang mengaturnya. Tanpa mereka semua mungkin alam ini tidak seimbang. siapa namanya? Thomas Lim. Thomas Lim. Wah, keren banget ya. Baru 10 tahun loh. Wah, ini boleh ini nih, Cein narasumber next ya. Ya, terima kasih ya. Saya bangga juga karena satu C ya. Ya, itu kata siapa? Iya, keren banget. Ayo maju. Ada lagi yang lain? Jadi banyak kata kata Alex Lim ya. Siapa? Thomas Lim banyak sekali sebenarnya yang mengatur katanya bukan satu. Ya. Nah, tapi tetap ada sosok yang mengatur ya menurut kamu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Hah? Siapa yang mengatur nih alam semesta? Jadi kayak eh, eh, apa? Kalau kita lihat ya, kayak musim, kayak termasuk manusia ya. Semua manusia yang ada ini sebenarnya kita diatur sama siapa sih? Ya, nanti kita ketemu jawabannya ya. Jadi disimpan dulu ya jawaban dari Thomas ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat kita masuk ke materi kita mengenai niyama. Ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan niyama itu? Niyama itu berasal dari kata niyam ya, baik Pali maupun Sanskerta yang punya arti. Ya, punya arti itu menuntun, menetapkan atau secara simpel kita bilang teratur. Ya, niyama itu adalah keteraturan, ya, keteraturan. Jadi keteraturan atau proses sebuah hukum alami yang mengatur fenomena yang ada di dunia ini. Ya, jadi kalau seperti Thomas tadi bilang mungkin ada satu sosok. Sebenarnya kalau nanti kita bahas lebih jauh ya ada 5 hukum alam yang bekerja. Sebenarnya kita tidak akan menemukan satu sosok pun di sana. Ya, karena segala fenomena yang terjadi baik di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita termasuk alam-alam yang ada itu ya berjalan secara alami. Jadi berproses secara alami. Ya, jadi kita tidak bilang oh ya orang ini begini karena sudah ditentukan nih, ada satu sosok nih bikin kamu harus begini, jadi begini, tidak bisa dirubah lagi, tidak seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana hukum atau keteraturan ini berproses yang membuat alam ini bekerja secara alami. Ya. Nah, niyama ini pada awalnya kalau saya cari ya, saya berusaha mencari bagaimana penjelasan Buddha mengenai panca niyama. Saya lebih fokus bilang panca niyama. Kalau niyama memang Buddha menyebutkan beberapa ya, termasuk di Dhamma niyama, Citta niyama dan sebagainya. Tapi kalau secara eksplisit atau secara
secara nyata gitu Buddha mengatakan bahwa ada 5 hukum alam, memang saya tidak ketemu. Dan setelah ditelusuri, sebenarnya istilah niyama ini awal mulanya itu ada satu biku yang sangat terpelajar juga, namanya Biku Buddha Gosa di abad ke-5. Beliau memunculkan istilah niyama ini, ya, memunculkan istilah niyama walaupun beliau tidak menyebut ini sebagai panca niyama. Kemudian ternyata yang mempopulerkan istilah panca niyama ini adalah ada satu ya, Ledi Sayadaw. Mungkin Ko Charlie ingat ya, Ledi Sayadaw ini kalau kita belajar meditasi ya dengan teknik Goenka, kita bisa ketemu loh ya nama Ledi Sayadaw. Jadi seorang biku juga yang sangat terkenal, seorang biku meditator juga yang dari Myanmar ya. Di dalam Niyama Dipani beliau menafsirkan uraian Abhidhamma itu sebagai 5 keteraturan ya. Di sana ada utu atau musim ya, ada bija, cita, kama, dan dhamma niyama yang dijelaskan ya secara sistematis untuk melihat keterhubungan atau jalinan antara kelima hukum ini. Saya juga membaca ya, ada beberapa orang lah ya yang menganggap sebenarnya kita tidak boleh menyebut niyama ini sebagai hukum. Ya, tapi karena apa? Karena kalau kita sebut hukum, dia itu seperti ada sosok ya kita bilang ya yang mengadili. Kan kadang kalau kita ada hukum terus kalau dilanggar terus sepertinya ada hakim ya kita bilang ya, ada hakim yang akan menilai atau mengadili ya. Tapi ini hanya sebutan saja. Jadi kalau kita bebas aja sih ya kalau menurut saya, seperti juga ketika kita menggunakan istilah, ada yang keberatan kalau kita menggunakan istilah apa? Sang Buddha ya. Sang itu nggak usah dipakai, cukup Buddha aja karena Buddha itu sudah begitu agung, tidak perlu lagi dikasih kata sang, karena kata sang itu kalau kita baca di KBBI ditambahkan ke satu objek ya atau satu kata itu sebenarnya tujuannya untuk meninggikan ya. Nah, Buddha, saya ingat dengan satu Romo ya, Buddha itu begitu agung sehingga sebenarnya kata sang itu sudah tidak perlu dipakai. Tapi apakah kalau kita memakai kata sang jadi salah? Tidak juga ya. Jadi bebas saja ya. Jadi termasuk juga kalau kita mau menganggap niyama itu sebagai satu hukum ya oke aja. Tapi kalau kita menganggap itu ya udah satu keteraturan aja juga boleh ya. Jadi bagaimana dunia berjalan secara teratur ya menurut hukum fisik, biologi, mental, sebab akibat, dan fenomena spiritual. Ya, itu yang dimaksud dengan panca niyama nantinya ya. Jadi bukan ada siapa ya, tapi memang adalah satu proses alam. Proses alam yang bekerja. Dan niyama ini itu sangat relate ya, sangat relevan sekali dengan penjelasan Buddha mengenai paticca samuppada. Ya, kalau kita belajar paticca samuppada, bagaimana semua hal yang ada itu saling berkaitan atau bisa disebut sebagai hukum sebab hukum yang saling bergantungan. Jadi kalau kita masih ingat munculnya ini, nanti akan munculnya itu. Sampai akhirnya ketika paticca samuppada ini direalisasi, akan sampai pada ketika ini tidak muncul, itu tidak akan muncul lagi. Ya, seperti itu. Mungkin nanti paticca samuppada ada kelas sendiri juga ya, ada satu kelas sendiri yang karena cukup dalam juga ya kalau kita mau bahas tentang 12 mata rantai yang saling berkaitan ini. Kemudian kita lihat lagi, nah ini ya. Ini tahu ya apa ini, gambar apa? Tata surya ya, tata surya. Tata surya yang kita diami. Ya, salah satu kalau Buddha menyebutkan ya ada begitu banyak sebenarnya tata surya lain yang karena keterbatasan ilmu pengetahuan juga tidak terjangkau sampai di sana ya. Oke. Nah, ini ada tiga orang cendekiawan Buddhis ya yang saya bilang ya, yang mencoba memaparkan ya sebenarnya tentang niyama itu. Ini ada beberapa biku yang sangat terpelajar. Biku Buddha Gosa adalah salah satu biku yang sangat terkenal yang menulis kitab Visuddhimagga atau
jalan pemurnian. Jadi Wisudimaga ini sangat sering sekali dijadikan sebagai sebuah referensi ya dalam penulisan-penulisan tulisan yang memang para seperti ya sarjana-sarjana Buddhis gunakan sebagai bahan untuk mereka menulis sesuatu ya. Kemudian ada lagi namanya Biku Nyana Tiloka. Beliau juga seorang biku dari Jerman ya. Ada satu kamus juga yang beliau tulis, ada buku Buddhist Dictionary yang juga menjadi acuan standar. Jadi kalau kita lihat Buddhis ini kan juga makin berkembang, makin dipelajari tidak hanya orang kebanyakan, tapi juga menarik minat banyak para scholar ya, kita bilang ya, orang-orang cendekia yang cukup pintar, yang juga berusaha mengupas tentang agama Buddha itu seperti apa ya. Kemudian yang satu lagi Biku Bodhi yang saat ini ya masih hidup ya, kalau yang dua udah tidak ada, yang tinggal dia ada seorang biku Theravada tapi berpikiran sangat moderat ya. Jadi beliau juga menganggap bahwa ajaran Buddha itu ya sangat luas sekali, bukan cuma Theravada seperti yang beliau pelajari ya. Beliau malah hidup atau tinggal di komunitas Mahayana walaupun beliau seorang biku Theravada. Dan juga banyak sekali beliau menerjemahkan kitab Tripitaka ya. Kita sangat bersyukur sekarang banyak sekali dari mereka yang misalnya tidak kenal Pali kemudian bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan dari Inggris sebagian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya, memudahkan banget bagi kita. Kalau Bapak Ibu di sini pengen belajar atau pengen menemukan ya suta-suta atau Tripitaka yang cukup banyak diterjemahkan, bisa ke website ya, ada Dhammacita, terus ada juga Suta Sentral dan sebagainya. Di sana bisa ditemukan begitu banyak hal yang kalau kita pengen cari tahu bisa diketemukan di sana ya, langsung ke sumbernya. Nah, ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh ketiga biku ya, ketiga cendekiawan itu. Jadi melihat dari berbagai aspek ya, dari sumber, dari pendekatan, dari fokus dan tujuannya ya. Jadi ini secara singkat ditampilkan ya, seperti ini. Kemudian, nah kita sekarang masuk ke 5 niyama ya, atau panca niyama. Yang pertama kita lihat, ini adalah utu niyama. Jadi utu niyama ini adalah hukum atau keteraturan yang mengatur fenomena alam dan kehidupan. Ya, jadi kalau cuaca panas itu bukan ada satu orang yang menghidupkan remote panas ya, tapi memang ada fenomena atau proses yang bekerja di alam. Ya, seperti kalau dulu belajar ya, utu niyama ini bisa dibilang kayak fisika. Ya, fisika kita belajar ya, sebagian mungkin belajar waktu SMP, waktu SMA. Kita gini aja. Angin itu tercipta karena apa? Angin. Karena ada perbedaan. Nah, ya. Tapi kalau ada juga yang bilang, oh angin tuh diciptakan loh, ada sosok yang menciptakan angin itu sehingga bertiup gitu. Ada juga nggak? Ada juga ya. Tapi kita lihat ternyata proses alam ini ya berjalan begitu alami ya, tanpa harus ada campur tangan satu orang atau satu sosok yang mengatur itu ya. Oke ya, jadi seperti cuaca, musim, iklim, suhu, cahaya dan sebagainya itu terjadi secara alami ya, secara alami. Termasuk kayak ini, apa namanya? Pelangi. Pelangi itu terjadi karena apa? Pembiasan kan? Jadi ada sinar matahari. Nah, ada anak-anak yang udah senyum nih. Karena ada pembiasan kan, kalau kita belajar secara IPA lah ya dulu ya waktu masih kecil kan. Tapi kalau kita ikut satu lagu, itu pelangi itu
Ternyata bukan terakhirnya pelangi-pelangi karena pembiasan. Betul nggak? Mestinya gitu ya. Kalau kita belajar ilmu apa secara fisika ya, secara IPA ya. Betul nggak? Tapi ya begitulah ya. Kadang orang memudahkan ya, atau karena pendekatannya ke anak kecil atau apa ya, it's okay lah ya. Tapi kita paham bahwa pelangi itu bukan diciptakan, tapi terjadi karena proses alam. Betul ya, Thomas ya? Oke ya. Oke, mungkin jago kamu. Ya, oke. Kemudian kita lihat juga ketika musim ya, ini tampilan negara 4 musim ya, mestinya 2 aja ya, musim kemarau sama musim hujan, tapi nggak apa-apa karena gambarnya itu bagus ya. Jadi kita lihat nih bagaimana hukum ini bekerja dan efek terhadap apa makhluk yang ada ya, makhluk atau benda yang ada di alam ini. Kita lihat itu semua pohonnya berubah nggak? Ya semua pohonnya ya berubah ya, pasti berubah ya, karena ada hukum anicca juga yang berlaku. Tapi ternyata ketika satu musim datang, ya dia akan menyesuaikan diri, kemudian musimnya berlalu digantiin musim yang lain lagi, dia juga akan menyesuaikan diri. Jadi semua tanaman itu punya daya adaptasi yang begitu luar biasa juga ya. Jadi kalau kita kedinginan nggak kalau pas musim dingin, kalau kita pas lagi di negara 4 musim? Ya kita mesti perlu apa? Jaket ya berapa tebal ya. Ternyata tanaman itu apa yang dia lakukan? Dia mungkin menggugurkan daunnya ya, mengurangi apa kerja tanaman itu sehingga ya dia bisa tetap bertahan hidup. Ya, jadi tanaman pun sangat luar biasa. Ya, oke, ini adalah hukum fisika atau kita sebut sebagai utu niyama. Nah, sekarang kita lihat bija niyama atau hukum tentang benih. Ya, benih ini tidak hanya tanaman, tapi juga termasuk hewan dan manusia di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana misalnya ada sebuah benih yang ditanam kemudian sampai menghasilkan buah yang diinginkan, ya. Jadi bija niyama itu adalah hukum keteraturan biologi. Kalau tadi kita bilang fisika, nah kalau benih ini berhubungan dengan biologi atau benih yang berlaku untuk seluruh makhluk, ya. Kita lihat eh, pohon atau bunga ataupun tanaman apapun punya bentuk yang berbeda nggak? Berbeda ya. Nah, itu tergantung dengan jenis benihnya ya. Lebih lanjut lagi bagaimana bentuk pohon, warna daun dan sebagainya itu muncul atau terjadi ya, eh, muncul atau tidaknya itu tergantung juga dengan hal-hal di luar dia atau elemen-elemen yang ada di luar dirinya. Ya, seperti apa? Kalau untuk sebuah pohon tumbuh, dia perlu air, apalagi cahaya matahari, apalagi ya misalnya supaya mau tumbuh subur harus dirawat ya, dipupuk ya. Ya, kita kita walaupun bukan petani, saya rasa lebih kurang tahu ya seperti itu ya, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh misalnya, kan sekarang ini bukan sekarang aja eh, di waktu-waktu lalu manusia ini berusaha tidak merekayasa sebuah tanaman misalnya, ya atau kita bilang misalnya rekayasa genetika. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tadinya misalnya padi, ya padi ditanam, kemudian panen 3 bulan kemudian. Benar ya padi 3 bulan ya? Ya 3 bulan. Saya lupa. Ya misalnya 3 bulan, kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga yang tadinya harusnya panen 3 bulan, jadinya berapa bulan? Misalnya 1 bulan. Tapi nggak tahu ada nggak yang 1 bulan ya? Atau 2 bulan ya? Nah, em, ketika saya membaca ini saya teringat dengan apa? Ada satu suta ya, Agana Agana Suta ya. Sebagian mungkin paham ya bagaimana juga tentang proses alam, bagaimana sebenarnya munculnya manusia pertama di situ ya. Saya
tadi sempat ngobrol dengan salah satu teman yang ada di sini. Saya merasa Buddha itu begitu luar biasa ya, bagaimana beliau menjelaskan ya, kalau kita kenal kayak manusia pertama dan sebagainya, tapi di dalam Agana Sutta itu diceritakan bagaimana awal mula kehidupan itu adalah sebenarnya kita makhluk cahaya gitu ya, makhluk cahaya yang makannya itu adalah sari-sari yang melayang-layang gitu ya. Terus karena eh, apa s- tubuhnya bersinar ya, saking bersinarnya eh, matahari pun tertutupi oleh sinar tubuh makhluk-makhluk Abasara itu ya. Jadi kemudian ada satu yang mulai ya, ada yang mulai mencicipi bumi ya, mencicipi rasa yang lain, sehingga ya singkat cerita terbentuklah tubuh padat seperti kita sekarang ini ya, salah satunya seperti itu. Ya saya bilang ya manusia memang selalu berusaha ya, bagaimana eh, mungkin tujuannya untuk memudahkan hidup ya, tapi kadang ada unsur keserakahan di situ ya, yang membuat manusia ini tadinya mestinya bisa hidup selaras dengan alam, jadi karena berusaha ya mengubah alam, jadinya alam pun alam pun rusak ya, atau alam pun kadang ya bisa tidak suka juga jatuhnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, apakah mungkin ini ya, misalnya kita ada rekayasa genetik, mungkin nggak sih pohon atau biji atau benih mangga itu kita tanam bisa menghasilkan pohon alpukat? Mungkin nggak? Oh, di stek ya, di stek bisa ya. Tapi buah yang dihasilkan tetap salah satu aja kan, nggak bisa satu pohon jadinya, aduh buahnya mangga juga sekaligus alpukat gitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kalau saya lihat kalau saya telusuri ya, kalau secara alam itu tidak bisa, karena ya kalau kita belajar tentang tanaman tuh ada famili yang jauh ya, jadi transfer atau pertukaran genetik itu hampir tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Nah, sebenarnya kan tujuannya itu menciptakan varietas unggul baru ya, bukan mengubah jenis tanamannya. Jadi walaupun rekayasa genetik dilakukan, tetap saja tidak bisa menciptakan varietas yang baru, hanya mengubah aja. Ya, oke. Ya, ini kita cerita tentang biologi atau bija niyama. Nah, kalau menurut kan sekarang juga sudah ini ya sangat eh, banyak ya, ketika ada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, bayi tabung dimungkinkan nggak? Banyak ya, sekarang banyak sekali pasangan yang bisa memiliki anak dengan, ya kalau kita bilang ini rekayasa bukan? Ya ini rekayasa juga ya, satu bentuk rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Termasuk ada stem cell, bagaimana ketika sakit, stem cell ini kan sel muda ya, sel muda yang diambil kemudian hmm, apa mungkin disuntikan ya, kalau nggak salah ya. Ada yang kedokteran nggak di sini? Ya disuntikan sehingga membuat eh, sakit atau penyakit itu ya bisa lebih berkurang ya, karena ada sel lebih muda yang membantu menjadi lebih sehat gitu ya. Ya. Terus nah, kalau cloning sebagian belum lahir sih ya. Mungkin Kojul ya sudah lahir ya waktu kita tahun 9 berapa? 96 atau 97 sangat terkenal sekali, ada satu eh, eh, domba Dolly ya. Nah, itu mungkin eh, cloning pertama yang eh, cukup mengguncang dunia lah kita bilang ya. Ada yang tahu ya, domba Dolly yang dikloning. Jadi dikloning itu diambil selnya, kemudian digandakan sehingga dia identik dengan induknya. Jadi tanpa melalui proses dia dilahirkan. Ya, kan kalau secara alami kan dia dilahirkan, tapi itu adalah satu bentuk rekayasa juga. Nah, kalau kita lihat secara Buddhis, dalam perspektif Buddhis, cloning dan in vitro istilahnya in vitro fertilization ya, yang bayi tabung itu ya kita tidak sebut itu melanggar hukum alam ya, karena karena makhluk yang lahir itu tetap punya kesadaran dan punya karma sendiri-sendiri. Jadi
kita lihat ketika ada anak kembar pun sama nggak mereka? Ya mungkin secara identik persis ya, tapi secara karma yang mereka bawa atau karma yang mereka lakukan, kemudian juga kesadaran yang mereka miliki, sama nggak? Tidak akan sama ya, kembar identik sekalipun ya berbeda ya. Jadi satu lagi teknologi ya, teknologi yang digunakan itu juga harus ada tanggung jawab secara moral. Jadi ketika sebuah misalnya apa namanya teknologi ya mulai diberlakukan, tidak membuat eh, banyak apa moral atau etik yang dilanggar. Jadi tetap tidak ya, salah satunya tidak menyakiti makhluknya dan sebagainya ya, lebih kurang seperti itu ya. Sekarang kita lihat, nah, kama niyama ya, ini ada beberapa ya. Jadi ini sudah keempat ya, kama niyama. Ketiga, sorry. Ya, ada kesalahpahaman. Kita lihat dulu ada beberapa kesalahpahaman mengenai hukum karma. Jadi ketika seseorang jatuh, kita biasanya suka bilang, aduh karmanya nih jatuh. Ya, betul nggak? Sering kan begitu kan? Terus kalau orang dapat undian gitu, kita bilang, waduh karmanya ya, ada nggak? Hampir tidak ada, karena kita selalu menganalogikan karma itu adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, padahal karma itu kan adalah perbuatan, ya, atau Buddha katakan sebagai kehendak ya. Jadi bukan hal-hal yang buruk aja yang disebut sebagai karma. Nah, ini kadang disalah artikan, apalagi oleh mereka-mereka yang tidak memahami tentang karma itu. Ya kalau kita bersyukur ya, kita secara Buddhis kan kita belajar nih, yang disebut karma itu sesungguhnya seperti ini. Ya, tapi di luaran latah kan, kadang latah, wah dia apa ada misalnya lah tetap mengalami satu hal yang tidak baik selalu disebut karma. Ya, kena karmanya lah ya. Betul ya, apalagi banyak film-film yang sangat ini ya, sangat banyak yang mestinya kalau mau buat film yang menggunakan apa istilahnya, istilah-istilah yang bukan dari mereka, ada baiknya ya, mungkin dikonfirmasi sehingga ketika sampai di pendengar, penonton utuh gitu loh ya. Jadi tidak sepotong-sepotong ya. Kena apa tadi kata Kojul? Kena karma atau apa ya. Ya, nanti kita lihat karma itu sesungguhnya seperti apa. Nah, segala sesuatu itu hasil perbuatan di kehidupan sebelumnya. Kalau misalnya sekarang saya berdiri, terus saya banyak makan nih, saya banyak makan sehingga saya seminggu kemudian jadi gendut ya, tiap hari makan banyak. Itu apakah saya menjadi gendut itu karena perbuatan saya di kehidupan sebelumnya? Tidak, sekarang ya. Jadi karma itu tidak hanya dulu aja. Sekarang pun kita terus berbuat ya, baik yang buruk maupun yang baik ya, atau aku salah maupun kusala di situ ya. Nah, jadi tidak segala sesuatu itu dulu ya. Kita lakukan sekarang juga. Segala sesuatu itu hasil penciptaan sosok tertinggi misalnya. Enggak juga ya. Tetap ini adalah satu proses seperti kita awal bilang ya, bekerjanya proses alam di sini ya. Kemudian segala sesuatu timbul tanpa sebab atau alasan. Kalau orang berjalan ya, di sini enggak ya gambarnya ya. Nah, misalnya orang berjalan terus jatuh. Terus jatuh. Apakah eh, dia jatuh tidak ada sebab? Pasti ada kan? Ya, jadi sangat keliru sekali kalau mengatakan segala sesuatu itu timbul ya begitu saja. Ya enggak ada ya, semua pasti ada sebabnya. Ya, semua ada sebabnya. Termasuk ini kita lihat. Nah, bagaimana Buddha menjelaskan mengenai karma ya atau kama. Jadi di dalam Anguttara Nikaya volume 3 di halaman 415, Buddha katakan bahwa oh biku, bahwa kehendak ya, kehendak atau cetana itulah yang disebut sebagai
kamma atau karma, ya. Jadi setelah orang memunculkan satu kehendak, satu cetana, dia akan melakukan sesuatu dengan tubuh fisik dia, ataupun lewat ucapan, ataupun lewat pikiran. Ya, seperti Buddha katakan bahwa karma yang dilakukan oleh seseorang itu bisa lewat pikiran atau apa istilahnya mano kama, waci kama, dan kaya kama. Ya, jadi ada 3 saluran seseorang bisa melakukan satu perbuatan. Ya, jadi ketika satu tindakan dilakukan, misalnya lewat tubuh fisik, sebenarnya ada niat ya, ada cetana di situ. Tapi kadang saking cepatnya, seperti ini aja deh, ada apa? Ada apa? Ada nyamuk deh kita, yang simpelnya ya. Ada nyamuk hinggap, kita kelihatannya ya, secara otomatis kita pukul langsung, kita tidak ada niat, betul nggak? Terasa seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada niat di situ, tapi saking cepatnya kadang tidak terlihat atau kita tidak menyadari. Nah, itulah kenapa di dalam meditasi-meditasi Buddhis sangat ketika seseorang belajar atau sedang mempraktekkan meditasi, ada banyak teknik meditasi yang dilakukan ya. Salah satunya itu bagaimana kita memperlambat sebuah gerakan sehingga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan lebih bisa menyadari ya ketika akan timbul satu keinginan melakukan sesuatu, terutama hal-hal yang tidak baik ya, kita akan bisa langsung berhenti di situ ya. Kadang nggak kelihatan ya, ada satu analogi ya, kipas angin di sini nggak ada kipas angin. Kipas angin kalau diputar kita bisa lihat nggak dia punya baling-baling berapa? Nggak kelihatan kan? Kalau kipas angin berputar begitu cepat, kita tahu nggak dia baling-balingnya ada berapa? Nggak ada. Tapi ketika diperlambat kelihatan nggak? Kelihatan, kita, oh ada 3 ya, oh ada 5 misalnya ya. Jadi kadang analogi-analogi seperti ini sangat membantu ya, sangat membantu ya. Tadi salah satunya karena nanti kita lihat juga ada tentang cita niyama, bagaimana begitu cepat ya proses yang terjadi ya. Jadi ingat, kama itu adalah kehendak ya, setelah muncul dilakukan lewat fisik, lewat ucapan maupun lewat pikiran ya. Oke. Jadi orang ini jatuh karena apa? Karena air. Terus karena apa lagi? Ya, karena apa? Ya tidak hati-hati. Padahal udah dibuat ya begitu ya, tetap aja ya. Nah, jadi banyak banyak hal ya. Jadi kayak orang jatuh ya bukan satu-satunya karena karma dia, karena banyak hal lain yang membuat satu kejadian terjadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita lihat mangga ya. Jadi sebab kondisi itu selalu muncul dalam semua fenomena yang berkondisi. Jadi fenomena yang berkondisi ini adalah fenomena atau sesuatu yang muncul karena ada sebab dan ada kondisinya. Nah, seperti ini misalnya, kalau kita mengharapkan mangga tumbuh dengan subur, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu? Iya, merawatnya, menanamnya dulu ya pertama ya. Kalau tidak ditanam tidak pernah ada pohon mangga yang akan ada. Ya, saya ingat dulu ya, saya pernah KKN ya. Em, ditanya ini supaya tumbuh gimana? Kenapa dia tidak tumbuh? Apa ya, kita mikir karena ini karena itu, kurang perawatan apa? Karena benihnya ditanam di atas batu, dia bilang. Jadi tidak tumbuh. Oh ya, betul juga ya. Ya, kita tidak tidak terpikir seperti itu karena kita pasti berpikirnya ya udah ditanam gitu ya. Ya, tapi masuk akal. Ya, betul ya. Thomas, masuk akal nggak? Masuk akal ya. Jadi untuk tumbuh subur apa? Tadi ya harus dirawat dan sebagainya kalau kita mau. Demikian juga kalau kita mau melakukan atau yang ingin kita lakukan adalah hal-hal yang baik atau karma baik yang akan kita lakukan. Kita juga harus menciptakan kondisi sehingga karma baik ini bisa kita lakukan. Seperti apa? Seperti apa? Seperti hadir di kelas ini ya. Berapa jam ini kita? 1,5 jam ya.
paling tidak selama 1,5 jam kita mengondisikan pikiran kita untuk hadir di sini kan, ya. Bisa nggak kita di sini terus kita mukul orang? Enggak kan? Terus kita di sini lagi duduk mendengar seperti ini, bisa nggak kita mencuri? Ya enggak juga kan? Bisa nggak membunuh? Ya enggak kan? Ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang bisa kita bilang juga membuat kita bisa memunculkan karma baik. Ya, mendengar, berbagi seperti yang Buddha katakan, ini adalah satu dari 10 perbuatan baik yang dilakukan atau dasa apa lupa dhamma sawana ya, itu mendengar ya. Ya, dasa cikiriya watu ya. Ya, ada 10 perbuatan baik seperti itu. Terus apalagi? Kita juga berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana juga. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ketemu orang yang banyak keponya, yang ngatain-ngatain orang, lebih baik menghindar aja. Ya, kita hindari aja yang seperti itu karena sedikit banyak bisa nggak masuk ke diri kita? Bisa, kadang kita bisa terkontaminasi kalau kita bilang ya, bisa aja kan terkontaminasi seperti itu. Jadi dalam Manggala Sutta pun Buddha katakan yang pertama itu ya, kalau mau mendapatkan berkah, kita bergaul dengan orang yang bijak ya. Kita tidak bergaul dengan orang yang dungu ya, kita bergaul dengan orang yang bijak. Jadi untuk menciptakan karma-karma baik ya, kita ciptakan kondisi. Ada kesempatan misalnya kita mendengar wah ada ini nih, ada pindapata nih. Wah, kita dengan semangat ya juga melakukan satu perbuatan berdana, misalnya seperti itu. Ya, jadi ketika ada hal baik yang bisa dilakukan, manfaatkan kesempatan itu. Ya, oke. Saya iseng aja. Tanam padi pasti panen padi nggak? Pasti. Yakin? Belum tentu. Kalau kita tanam padi, terus tiba-tiba banjir, nggak jadi panen kita. Ya kan? Betul nggak? Oh, itu karena bencana. Tapi tetap kan, ya tanam padi belum tentu panen padi. Ya, belum tentu. Ya, jadi ingat untuk banyak terus melakukan perbuatan baik ya. Karena perbuatan baik pun kita belum tentu hasilnya baik, betul nggak? Betul kan? Orang yang niatnya baik terus tapi ternyata belum tentu bisa diterima, ya, oke ya, oke. Nah, ini adalah alur kalau kita bilang alur karma ya. Jadi biasanya ada niat, kemudian sebenarnya niat atau cetana itu apa sih? Ternyata niat atau cetana itu adalah sebuah faktor mental ya, faktor mental atau sebuah energi dorongan batin yang menggerakkan semua faktor mental untuk muncul bersama dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi tujuannya apa? Nanti niat ini yang memunculkannya ya. Jadi niat atau cetana ini juga menentukan kualitas moral suatu perbuatan. Ya, jadi misalnya nih niat orang untuk apa ya? Berbohong misalnya ya. Niatnya berbohong. Berbohong karena dia ingin menyelamatkan makhluk, dengan berbohong untuk memfitnah orang berbeda ya. Berbeda nggak? Secara kualitas hasilnya akan berbeda nantinya. Betul ya, seperti itu ya. Jadi menentukan kualitas moral suatu perbuatan. Lalu ada perbuatan ya, tindakan fisik, ucapan atau pikiran. Lalu ada akibat yang akan terjadi. Nah, akibat atau konsekuensi ini muncul sesuai dengan niat dan kualitas dari karma atau perbuatan yang dilakukan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat karma apa? Karma kolektif ya kita bilang ya. Karma kolektif itu ada gambarnya sekelompok pemburu. Sekelompok pemburu yang memburu, anggap aja hewan pengganggu lah ya, atau hama yang mengganggu kebun gitu ya. Nah, secara kasat mata kita lihat ya, mereka itu satu kelompok sama nggak? Nggak sama ya. Nah, kita anggap sama dulu ya, kita anggap sama. Tapi ternyata
mereka itu berburu itu punya latar belakang atau motivasi atau cetannya yang berbeda ternyata. Ada yang memang yang punya kebun sehingga dia begitu semangat, dia ingin bisa menangkap hama pengganggu, tapi ada juga yang misalnya cuma sekedar ikut-ikutan ya. Betul nggak? Cuma sekedar ikut ya, bantuin dikit lah ya. Beda dengan yang benar-benar misalnya membunuh hama tersebut. Ya, akan berbeda ya. Jadi ketika walaupun terlihat uh, secara tampilan mereka itu bersama-sama, ternyata secara kualitas ya atau intensitas cedana yang mereka lakukan itu berbeda, sehingga akibat dari yang dilakukan pun akan berbeda juga ya. Oke, sama seperti mungkin perbuatan atau karma buruk ya yang kita lihat di situ ya. Ini perbuatan baik, misalnya perbuatan baik dengan ada satu misalnya ada sekelompok biku yang sedang berpindah patah, kemudian kan banyak nih yang berdana kan. Anggap aja dana yang disiapkan itu sama ya, misalnya sama-sama memberikan eh, sekaleng susu misalnya ya, sama. Apakah intensitas atau cetana yang mereka bawa itu sama? Tidak sama ya. Kadang ada yang, waduh, karena dia memahami ya kalau berdana, berbuat baik itu adalah satu kusala kama yang bisa dilakukan. Tapi ada juga yang lain yang merasa, wah, saya ini hari ini kebetulan tidak ada gawe, jadi saya mau berdana aja. Akan berbeda nggak? Ya, kualitas cetana ataupun hasil yang akan diperoleh itu akan berbeda ya, sangat sangat tergantung sekali ya. Nah, kalau kita lihat karma ya lebih jauh lagi, sebenarnya banyak ya. Karma itu kalau disampaikan banyak 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 hal yang bisa dikupas ya, baik karma, pembagian karma menurut Sutta, menurut Abhidhamma dan sebagainya. Dan salah satu yang sangat jago itu sebenarnya Ibu Iin ya, C. Iin ya. Beliau sangat mahir sekali mengenai karma ya. Kalau beliau mulai cerita karma kita bisa ya, keren banget ya. Nanti sepertinya beliau akan sampaikan ya, tapi di kesempatan pembahasan mengenai Pancaniyama ini kita hanya bahas satu aja ya. Yang saya kutip di Anguttara Nikaya di volume 2 di halaman 230 sampai 232. Ya, saya kutip di salah satu bukunya Biku Bodhi ya. Jadi di sana Buddha membagi 4 jenis karma. Yang pertama, karma gelap, hasilnya gelap. Wah, karma sudah gelap-gelap semua ya. Jadi ini artinya adalah seseorang ya yang melakukan satu perbuatan ya yang dilandasi dengan kehendak lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan satu bentuk penderitaan atau kita bilang perbuatan yang tidak baik yang membuat dia akhirnya terlahir di alam yang tidak baik juga ya. Di sini dicontohkan seperti alam neraka. Jadi ketika kontak bersentuhan ya, objek sebagai makhluk di sana bersentuhan dengan objek, yang timbul adalah penderitaan di situ ya. Jadi hanya penderitaan yang dirasakan ya, seperti itu. Kemudian itulah yang disebut karma gelap, hasilnya gelap juga ya, melakukan selama hidup melakukan banyak perbuatan buruk sehingga hasil yang didapat pun tidak baik. Kalau karma terang, hasil terang. Nah, di sini juga dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang dilandasi dengan kehendak, kemudian dilakukan lewat tubuh, ucapan dan pikiran yang membawa kebaikan di situ. Nah, ketika terlahir kembali, salah satunya ya di situ dijelaskan seperti alam Subhakinha Dewa. Ya, di sana yang dirasakan adalah ketika terjadi kontak ya, terjadi kontak itu adalah muncul kebahagiaan di situ. Ya. Lalu karma gelap dan terang dengan hasil gelap dan terang. Nah, ini seperti alam manusia ya. Kita sebagai makhluk di alam manusia, kita lebih banyak menderita atau lebih banyak sukanya?
Seimbang ya. Keren ya, seimbang ya. Wah, jalan tengah ya, balance ya. Nah, dikatakan ya bahwa memang alam manusia ini adalah alam di mana kita bisa melihat ya, melihat penderitaan, melihat kebahagiaan itu dengan jelas. Kalau kita baca di dalam teks makhluk-makhluk di alam neraka misalnya, mereka itu bahagia nggak sih? Tidak ya, kalau kita baca aja ya bagaimana mereka bisa bahagia karena mereka itu tidak akan sulit sekali untuk bahagia karena mereka itu hanya menerima atau mengalami kontak yang membawa atau menderita saja di situ ya. Di gambarannya seperti itu. Walaupun sebenarnya alam neraka itu ya bisa kita ciptakan juga di ketika kita masih hidup ya. Bisa nggak? Bisa ya, sangat bisa ya. Marah aja itu sudah neraka ya. Betul nggak? Tapi kalau berdana happy, itu juga sudah surga. Ya, jadi surga dan neraka ya tidak harus tunggu kita mati juga ya. Kita bisa ciptakan, kita mau jadikan kehidupan kita ini atau eh, hidup kita yang sekarang ini seperti di neraka atau di surga, kita saja yang ciptakan ya. Kita sendiri yang mengcreate-nya ya. Kemudian kamar tidak gelap juga tidak terang. Nah, ini artinya adalah bahwa apa yang terjadi ya, apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah tidak mempengaruhi lagi. Dalam arti perbuatan yang disebut tidak gelap tidak terang itu membuat hancurnya kama. Jadi bisa juga kita bilang ini adalah sudah melampaui ya, melampaui kelahiran dan kematian di situ. Ya, oke. Nah, kita masuk ke cita niyama. Tadi yang pertama apa? Utu niyama atau fisika ya kita bilangnya. Terus bija niyama. Terus kama niyama. Nah, kita masuk ke cita niyama. Cita niyama ini agak sedikit ini ya, sedikit sedikit berat atau apa. Kita sudah belajar tentang cita ini, belajar abidama sama beberapa teman udah 3 tahun dan sampai sekarang masih berat juga ya. Jadi nggak apa-apa, saya coba mengambil ya, saya coba mengambil apa yang saya pelajari, ya sudah saya pelajari, walaupun ya mungkin saya belum menembusi ini ya, belum menembusi tentang cita dan sebagainya, tapi minimal kita berusaha untuk belajar. Saya juga memaksa ya, memaksa diri saya juga harus belajar supaya ya kita makin paham. Oh ya, Kojul. Tapi 2 tahun ya belajar ya Kojul ya. Masih kan? Oh masih tuh. Ya luar biasa nih ya Ko Julian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita terus belajar. Karena ketika kita belajar berarti kan kita punya pengetahuan. Ya. Coba bayangkan orang yang tahu api itu panas dengan orang yang tidak tahu api itu panas. Kalau kena api yang mana yang lebih parah? Yang tidak tahu kan? Nah, jadi kalau kita banyak belajar, kita akan tahu kan, oh ya, kalau kita berbuat karma seperti ini, akibatnya akan seperti itu. Jadi kita juga bisa menjaga diri kita untuk ya tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Ya, oke ya Bapak Ibu. Oh, adik-adik juga ya, ada anak muda di sini. Jadi Buddha katakan kebenaran itu ada 2 ya. Itu yang disebut sebagai kebenaran hakiki atau paramata, kemudian ada kebenaran yang relatif atau yang disebut sebagai samuti. Jadi paramata ini apa sih? Nah, ternyata kebenaran hakiki itu ada 4 ya. Kalau kita belajar Abhidhamma ini saya sarikan dari Abhidhamma ya. Ada 4 ya disebut kebenaran hakiki itu. Yang pertama adalah cita atau kesadaran, kemudian cetasika atau faktor mental, kemudian rupa dan nibbana. Nah, dari keempat ini ya, cita, cetasika dan rupa itu berkondisi atau dia akan muncul kalau ada sebab ya dan kondisi yang mendukung dia untuk muncul. Nah, paramata ini
sebenarnya adalah kalau kita bisa bilang sesuatu yang sifatnya sangat universal sekali, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau misalnya gini, contohnya seperti ini. Kalau marah, ya, marah itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Marah kalau kita marah. Sifatnya membakar, betul nggak? Panas kan? Ya, kalau marah itu membakar. Apakah marah di ruangan ini dengan marahnya di luar ruangan ini berbeda sifatnya? Sama kan? Sama. Ya, betul nggak sama? Sama tidak? Sama ya, sama ya. Walaupun mungkin intensitasnya berbeda ya. Kita bilang ini aja lah, sosok tubuh kita ini sebagai makhluk. Kita kan terbagi menjadi atau tersusun ya, tersusun dari batin dan jasmani. Jasmani kita tersusun dari beberapa unsur ya, ada 4 unsur, ada air, api, angin, dan apa satunya, tanah ya. Nah, sama nggak unsur penyusun saya ini dengan Nelson? Sama kan? Betul nggak? Sama-sama tersusun dari 2 hal kan ya, Nelson ya? Ya. Nah, itu bisa disebut sebagai satu kebenaran yang hakiki, ya. Semua makhluk ini terdiri dari nama dan rupa, ya. Tapi secara relatif, saya kan nggak mungkin manggil Nelson dengan halo nama dan rupa. Nah, nanti Koju saya juga panggil nama dan rupa, jadi bingung nggak? Jadi bingung nggak? Bingung. Nah, itulah kenapa dibutuhkan yang namanya kesepakatan umum atau yang namanya kebenaran yang sifatnya relatif. Itulah kenapa yang seperti ini dipanggil Nelson, dikasih nama Nelson. Ini dinamakan Kojuliano, ya. Yang seperti ini perempuan, yang ini laki-laki. Walaupun faktor penyusunnya sama nggak? Sama, ya persis. Ya, kita ini tersusun dari 2 hal itu. Ya, memudahkan komunikasi karena kita sepakat. Atau ini deh, ini kacamata. Kita sepakat nyebutnya kacamata. Padahal dia tersusun dari banyak hal nggak? Ya, tapi kita nggak sebutin kan, materi kan ini penyusunnya. Kita mau sebut kaca, nanti malah bingung. Ya, ini adalah kesepakatan umum yang sebenarnya tujuannya itu memudahkan komunikasi saja. Tapi secara paramata, secara hakiki, kita tahu persis bahwa yang disebut makhluk itu ya ini tersusun dari nama dan rupa, termasuk unsur-unsur penyusunnya ya, batin dan jasmaninya. Nah, cita ini apa? Cita itu ternyata adalah kesadaran atau energi mental yang menyadari. Jadi sifatnya itu hanya mengetahui atau menyadari objek. Ya, nanti ada satu setelah slide ini ya saya akan kasih tahu sedikit. Nah, cita niyama itu mengatur keteraturan pikiran dan proses kesadaran. Nah, kalau kita tahu ya cita itu di dalam pancakanda, kita ini makhluk yang terdiri dari batin dan jasmani ini disebut pancakanda. Ya, pancakanda itu ada rupa kanda yang tadi jasmani dan 4 batin. Ya, wedana itu adalah perasaan. Kita semua punya perasaan? Punya ya, perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan maupun perasaan yang sifatnya netral misalnya ya. Terus ada sanya. Sanya itu apa? Ingatan. Ya, ingatan. Kemudian sankara. Sankara ini kehendak ya, kayak kehendak juga atau formasi batin yang melakukan satu tindakan ya. Kemudian winyana kanda. Nah, winyana kanda ini eh, sama ya kalau direlatekan dengan cita itu adalah winyana kanda winyana kanda sama dengan cita di situ kesadaran ya. Oke, kita lagi. Nah, ini saya kutip ya, saya kutip dari kitab apa? Kitab ini ya, ada satu kitab namanya Kitab Kesadaran ya tentang cita, bagaimana proses kognitif itu bekerja ya. Proses kognitif ini atau bisa kita bilang ini adalah satu aktivitas mental ya, aktivitas batin yang sebenarnya bekerja selama 24 jam di dalam diri kita ya.
mau kita sadari ataupun tidak, ini terus bekerja ya, terus berproses ya. Nah, pintu panca indera, kita punya panca indera ya. Indera kita ada berapa? Secara oh, 6. Wah, satunya apa tuh? Apa satunya? Oh, mata batin. Wah, itu ya, pintu batin ya. Hebat sekali ya, Thomas. Kamu dulunya siapa ya? Hah? Ah, hebat loh ya. Dia luar biasa ya. Kita ya anak-anak kecil seperti ini, tapi dia ternyata, kamu membaca atau kamu memang tahu? Tanpa membaca? Wah, ini perlu ditelusuri nih. Kehidupan sebelumnya siapa ini? Ya, oke. Jadi kita lihat ya, ada proses kognitif yang terjadi di pintu panca indera dan pintu batin yang berhubungan sama cita di sini, ya, berhubungan dengan kesadaran, ya. Jadi ketika kita kan punya mata nih, ya, ada istilahnya kesadaran mata ya. Kalau melihat objek, nah proses kita mengenal objek itu akan berlangsung sesuai dengan hukum cita itu, ya. Nah, seperti apa? Atau cita niyama ini. Nah, proses kognitif yang pertama terjadi ya ketika kesadaran mata melihat objek, yang pertama itu mengenali. Mengenali bukan berarti oh ya ini kojul ya pakai baju ini, tidak seperti itu. Hanya sadar aja ya, tanpa ada label apapun ya, hanya menyadari atau mengenali objek aja. Oh ya gini. Atau ada bentuk, ada warna tapi tidak tahu warna apa di situ. Ya, tidak tahu itu warna apa, ya. Kemudian proses ini begitu cepat, ya, dan kemudian lenyap dalam 17 momen kesadaran. Nah, kalau tertarik ya kok yang lain ya, kalau memang mau belajar sebenarnya bisa, kita ada kelas ya, Pak Julia, kita bisa belajar dengan sangat intensif sekali setiap minggu ya. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kita mempraktekkan meditasi juga. Ya, ini sangat berguna sekali ya di dalam pelajaran Abhidhamma itu. Nah, ketika proses kognitif di pintu mata ini lenyap, akan muncul proses berikutnya, yaitu proses kognitif atau proses atau aktivitas batin yang muncul ya, muncul di pintu batin yang mengenali objek masa lalu. Ya, yang tadi itu gitu aja. Kemudian ingat nih, pernah tahu oh ada orang seperti ini atau ada warna seperti itu, ya. Tapi belum tahu juga itu warna apa, ya. Lalu ketika lenyap muncul lagi proses kognitif berikutnya memahami nama objek. Nah, ini mulai tahu. Oh, yang baju seperti ini namanya warna apa ini? Warna hitam lah ya anggap ya, atau dipakai ini deh warna putih. Ya, oh sudah tahu. Karena apa? Karena sudah ada ingatan sebelumnya. Oh, yang seperti ini nih, yang seperti ini nih disebut warna putih. Ya, tahu ya. Nah, kemudian dia juga akan lenyap, kemudian akan muncul lagi proses kognitif berikutnya di pintu batin memahami makna objek tersebut. Oh, sudah tahu nih. Ya, saya ambil ini tapi nggak tahu betul nggak sih itu misalnya nih melihat mobil nih jadinya ya, mobil BYD ya. Nah, apa nih? Seven crossovers SUV atau apa warna biru. Nah, warna biru yang tadinya baru kenal biru ternyata setelah dilihat itu ternyata itu adalah mobil berwarna biru. Jadi sudah mengenal secara utuh. Ya, dan proses ini saking cepatnya ya, itulah kenapa hal-hal seperti ini sebenarnya ketika orang bermeditasi atau apa itu bisa dilihat dengan sangat jelas. Tapi karena kita dalam aktivitas keseharian, sepertinya lewat-lewat aja, betul nggak? Kesan kita kalau lihat kojul ya sudah lihat utuh gini ya, atau lihat cece ini utuh gitu. Padahal ada prosesnya kalau kita belajar tentang cita itu di sana ya, atau kesadaran di sana ya. Nah, yang ke 1 sampai 4 itu semua tidak terlalu berpengaruh ya ke perbuatan kita. Nah, yang kelima ini, nah ketika kita mulai menilai, yang tadi itu misalnya kita lihat mobil, wah bagus ya, wah enaknya kalau saya punya ya, mulai kan, mulai ya, wah ini mobilnya keren banget ini, mobilnya bagus sekali, pokoknya ada
muncul saja, misal muncul keinginan untuk memiliki dan sebagainya, saat itulah mulai muncul apa? Yang namanya Yoniso manasikara maupun ayoniso manasikara. Jadi kalau kita muncul kebijaksanaan di situ ya, kita melihat oh ya mobil aja. Ya mobil ya mungkin punya orang ya atau sifatnya memang tidak kekal dan sebagainya ya, kita memunculkan itu namanya kita memunculkan kebijaksanaan di situ. Tapi misalnya kita pengen saya maulah aduh ada yang punya nggak ya, saya boleh ambil nih, saya mau maling atau apa. Nah itu muncul ketidakbijaksanaan yang ada landasan tanha ya, keinginan untuk memiliki di situ misalnya. Kalau itu kita lihat ngebenda ya, tapi bisa juga nggak seperti ini orang, taruhlah ya satu orang yang kita pernah kenal dan dia itu mungkin pernah menyakiti kita. Ya, pada awal ya dalam 1 sampai 4 proses itu sebenarnya tidak ada sama sekali menilai atau menghakimi. Tapi ketika kita melihat utuh, pikiran mulai menghakimi kan. Oh, ini kan yang kemarin ini ngata-ngatain saya misalnya seperti itu. Nah, mulai muncul ya, mulai muncul kebencian di situ ya, mulai benci, keserakahan juga bisa misalnya ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya dengan ini ya, karena proses ini terjadi loh setiap saat di dalam diri kita tanpa kita sadari. Jadi memang sangat penting kita sebagai siswa Buddha ya, kita juga tidak hanya belajar secara teori, kita juga belajar bagaimana kita bisa mengembangkan batin kita ya, karena ini akan sangat berguna ya, bermanfaat sekali ketika kita masuk ke dalam satu bentuk latihan meditasi ya. Ada yang saya boleh tanya nggak? Ada yang pernah ikut meditasi intensif gitu ya, seminggu 2 minggu yang benar-benar hanya meditasi aja, ada nggak? Belum ya? Kayaknya boleh dibikin ya, Ciin ya. Khusus untuk kelas Dharma, kelas Dharma Vibes ya. Boleh nih. Ya, bikin kelas meditasi intensif. Ya. Ciin juga salah satu yang biasanya mengakomodir ya kelas-kelas meditasi yang dilakukan, ya. Kalau ada kelas mau ikut nggak? Coba saya cek dulu deh. Kalau ada kelas nanti Ciin selenggarakan, ada yang mau ikut nggak? Coba. Mana? Tangannya mana? Ya, mau dicatat dulu nih. Ya, karena waktu berjalan begitu cepat ya. Kalau kita memang menganggap bahwa praktek ini atau ajaran Buddha, kita tidak hanya mau belajar teori, kita mau praktek itu harus kita kejar juga. Ya, kita tidak tahu loh, memang sekarang kita lahir jadi manusia. Siapa yang menjamin besok kita meninggal kita lahir jadi manusia lagi? Iya, kita bisa hadir di Dhamma Vibes lagi. Bisa ketemu Ciin lagi. Ya, yang mau bikin kelas seperti ini atau ketemu Thomas yang begitu pintar ya. Ya, hebat sekali. Mungkin dia kehidupan sebelumnya itu sudah banyak belajar ya, sehingga dia tidak belajar pun dia tahu ya. Ya, saya perlu belajar bertahun-tahun Thomas. Saya agak ini cemburu juga nih. Ya. Oke ya, ini cukup paham ya di sini ya. Lalu kita lihat ya. Tadi kan kita tahu ya, sebenarnya semua yang terjadi itu kan adalah satu proses kesadaran saja yang muncul berlalu. Tapi kadang kita menganggap ada satu identitas yang sangat solid ya di dalam diri kita ya, di dalam batin dan jasmani kita ini. Nah, pandangan salah seperti ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kita kadang merasa saya ini merasa enggak tua kok, dari dulu saya seperti inilah. Pernah nggak merasa gitu? Atau ketemu orang, tidak nua ya, padahal sebenarnya bertambah tua nggak? Bertambah tua, 1 hari pun, 1 detik pun, 1 menit pun kita sebenarnya menuju pada proses pelapukan kita ini. Ya, tapi kita kadang
kayaknya masih muda. Saya juga ini tiba-tiba udah 50 berapa ya. Perasaan kemarin baru 30 ya. Kok sekarang sudah 50? Cepat sekali. Oh, tidak usah dipikirkan. Ya. Oh, kagak stres. Oh, oke. Ya, jadi kita lupakan umur ya. Kalau gitu saya 29,5 deh. Ya. Ya. Jadi Micaditi ini atau pandangan salah yang menganggap ada satu identitas yang tidak berubah di situ ya. Itu ada satu pandangan salah ya. Nah, Micaditi ini adalah kotoran batin yang harus dihancurkan atau harus direalisasi, ya harus ditembusi, ya sehingga kotoran batin yang lain seperti Silabata Paramasa dan Wicikica secara alami juga bisa dihancurkan atau diakhiri. Ya, kalau Silabata Paramasa itu menganggap bahwa upacara-upacara itu bisa membawa pada pencerahan ya. Kemudian Wicikica itu adalah keraguan-raguan, ya. Banyak keraguan-raguan apapun, ya. Keraguan-raguan bahwa benar nggak sih? Oh ya, oke, Thomas. Iya, kalau orang orang kalau sudah meninggal dia seperti kayu nggak jatuh gitu. Ya kalau meninggal nggak bisa bangun lagi kan? Oh belum, oh masih muda. Ya, pelapukan ini artinya kehancuran. Ya, pelapukan di sini artinya hancur. Jadi tubuh jasmani ini ketika sudah tidak hidup lagi akan hancur nggak? Akan hancur ya, sama seperti benda-benda apapun. Ya, pohon juga akan hancur, hewan ketika meninggal juga akan hancur ya. Jadi semua makhluk hidup itu, terima kasih Kak Awi, menuju pada proses kelapukan atau kehancuran itu. Oke, Thomas? Ya, nanti kita ngobrol ya. Saya seneng ya. Jadi dengan kita mengatasi kotoran batin tersebut, ya kelahiran dan kematian juga bisa kita akhiri atau kita lampaui. Ya, kita sudah terlanjur lahir kan, jadi harus hidup nggak? Ya harus hidup, ya harus juga menggunakan kehidupan kita yang sangat berharga ini, kelahiran sebagai manusia ini, ya belajar juga berpraktik. Ya, jadi kita minimal bisa meninggalkan ya atau membuat jejak baik di kehidupan berikutnya. Ya, kita semua berharap kita bisa semakin cepat nggak merealisasi pencerahan. Ya, sekarang mau? Ya, oke. Kita lihat lagi. Nah, ini tabel aja ya bahwa cita atau kesadaran itu secara abhidhamma ya dibagi menjadi 89. Nah, ketika dimasukkan unsur jana di situ ada 121. Ya, kita tidak bahas ya, kita tidak bahas karena saya juga masih belajar yang ini ya. Ya, ada apa? Ada lingkup indrawi dan sebagainya ya. Nah, ini aja ya kita sarikan ya. Ada 4 kesadaran menurut Abhidhamma. Ada namanya kesadaran atau cita lingkup indrawi yang disebut kama wacara cita, kemudian lingkup materi halus, non materi dan adi duniawi. Nah, 4 tingkat kesadaran menurut Abhidhamma ini berhubungan dengan alam kehidupan makhluk-makhluk tersebut, ya. Jadi lingkup indrawi ya kita termasuk makhluk alam indrawi bukan? Ya termasuk kita ini. Ya. Nah, yang keempat itu adi duniawi atau lokutara cita ya bisa dianggap sebagai nibbana ya di situ ya. Nah, kemudian kita lihat 4 kesadaran berdasarkan jenisnya. Jadi ada akusala cita, kusala cita, wipaka cita dan kiriya cita. Jadi akusala cita, akusala itu kan tidak baik ya. Kusala itu kan baik. Jadi akusala itu kesadaran yang tidak baik. Nah, kesadaran yang tidak baik itu punya punya ciri ya. Ya, secara mental, ya, secara mental itu dia tidak sehat. Kemudian secara moral itu pantas dicela ya. Kemudian hasilnya adalah
penderitaan di situ. Kemudian kalau kita lihat kusala cita, tentu saja kebalikan ya dari akusala cita, yaitu kesadaran kesadaran yang baik, yang secara mental dia itu sehat, kemudian secara moral itu dipuji, kemudian hasilnya adalah membawa kebahagiaan. Ya. Kemudian yang seterusnya ada wipaka cita. Ya, wipaka cita ini adalah masaknya benih kama. Ya, jadi benih karma itu masak bisa yang baik maupun yang buruk. Ya, sedangkan kalau kirya cita itu adalah kesadaran yang hanya menjalankan fungsi, ya, fungsi dan tugasnya saja. Ya, jadi yang berhubungan sama kita yang mana? Yang berhubungan sama kita yang mana? 1, 2, 3, 4 itu? Yang 1 sama 2, betul nggak? Yang sisanya ya udah, wipaka kan sudah hasil. Ya, hasilnya. Terus kalau kire ya fungsi aja. Jadi kita juga harus selalu, yang mana yang harus kita lakukan atau kita kembangkan kesadaran 1 atau kesadaran 2? Kesadaran 2, betul. Otomatis. Ya, kita tidak mau kan melakukan begitu banyak hal yang tidak baik ya. Kita kesempatan, kita sudah bisa belajar, kita sudah tahu yang mana yang buruk, tentu saja kita selalu mengembangkan hal-hal yang baik di situ. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat Dhamma Niyama. Kalau Dhamma Niyama kadang saya suka mengambil satu contoh ya tentang gravitasi. Nah, gravitasi itu siapa yang menemukan? Isaac Newton ya. Kalau misalnya Isaac Newton itu tidak menemukan gravitasi, apakah gravitasi itu tidak ada? Tetap ada ya, tetap ada ya. Sama seperti yang Buddha katakan bahwa Dhamma ya, Dhamma yang ada muncul atau tidaknya seorang Tathagata akan selalu ada. Ya, jadi mau Buddha itu muncul atau tidak, ya Dhamma itu selalu ada. Tapi seorang Buddha itu mampu mengungkapkan Dhamma itu seperti apa. Persis seperti seorang ilmuwan yang bernama Isaac Newton tadi, beliau mengungkapkan tentang hukum gravitasi. Walaupun kita semua mengalami ya hukum gravitasi, tapi kita tidak tahu kan seperti apa. Ya, jadi seperti seorang ilmuwan, Buddha juga mengungkapkan ya bagaimana Dhamma Niyama ini bekerja secara teratur di dalam semesta ini. Ya, jadi bisa dikatakan Dhamma Niyama ini mengatur fenomena spiritual atau hukum alam semesta dalam arti yang luas. Di sini sering disebutkan Dhamma Niyama ini adalah salah satu contohnya ketika terjadi gempa bumi saat Bodhisattva lahir ya. Bodhisattva lahir, tapi jangan bayangkan gempa bumi yang meruntuhkan semua bangunan ya, tapi gempa bumi yang terjadi tapi tidak merusak ya. Jadi alam itu memberi sebuah tanda ya, sebuah isyarat. Kemudian saya ada kutip ya satu suta ya, Dhamma Niyama Sutta. Jadi suta ini disampaikan oleh Buddha di sebuah hutan, di hutan Jeta milik Anathapindika di kota Sawati, bahwa segala keteraturan yang ada ya itu akan tetap berjalan ya, seperti tadi tetap berjalan walaupun seorang Tathagata tidak muncul di dunia ini ya. Kita masih merasakan nggak Dhamma Niyama ini? Merasa nggak? Merasa nggak bahwa segala yang terbentuk itu sifatnya tidak kekal? Betul nggak tidak kekal? Ya, tidak kekal ya. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Kemudian tidak memuaskan ya atau membawa duka. Karena apa? Ketika sesuatu itu menyenangkan bagi kita biasanya apa? Mencengkram nggak? Kita mau terus nggak?
Ya, kita mau terus. Misalnya aja lah, kita makan empek-empek deh, ya, karena kita di Palembang ya, empek-empek itu enak. Ya, kita pengen lagi nggak? Pengen, tapi suatu hari kemakan empek-empek yang bau, yang nggak enak. Apa yang terjadi? Kita tidak suka kan? Kita berusaha menolak, ya, kita menolak dan eh, tidak mau lagi, betul nggak? Ya, karena ketika kita mencengkram, berarti kita memunculkan keserakahan di sana. Ya, tapi ketika kita membenci atau menolak, berarti ada unsur ketidaksukaan di situ atau dosa yang terjadi. Dan kita harus ingat, ketika keserakahan muncul, ketika eh, loba atau keserakahan muncul, dan ketika ketidaksukaan atau dosa itu muncul, selalu ada satu eh, akar lagi ya, satu hal lagi yang selalu mengikuti, yaitu moha. Ya, jadi eh, keserakahan itu biasanya dilatari oleh ketidaktahuan atau kebodohan batin di situ. Sama seperti ketidaksukaan. Ya, ada ketidaktahuan atau ada moha di situ yang melikupi sehingga timbul ketidaksukaan atau keserakahan itu. Ya. Jadi dan yang Buddha katakan juga segala yang terbentuk atau tidak terbentuk itu bukan diri. Jadi tidak ada yang pantas dilekati kalau menurut Buddha. Jadi ini kalau kita singkat bilang, kita suka bilang ini apa? Anicca, dukkha, dan anatta. 3 karakteristik yang berlaku untuk semua. Ya, semua makhluk maupun semua benda yang ada. Oke ya. Nah, ini saya apa? Eh, saya tampilkan ya, ini adalah sutta dalam versi Dhamma-niyama versi lengkapnya ya. Kita bisa baca ya. Jadi Buddha juga kalau menyampaikan satu sutta biasanya karena ada satu kejadian ya, kejadian sehingga beliau juga menyampaikan sutta tersebut seperti apa ya Sigalowada Sutta, bagaimana Buddha melihat seorang pemuda bernama Sigala melakukan satu menyembah ya ke 6 arah, sehingga ketika Buddha melihat ya Buddha akhirnya meluruskan atau memberi satu pemahaman bahwa menyembah yang sesungguhnya itu adalah seperti ini ya. Oke. Ya, jadi segala hal sifatnya berubah ya, anicca, segala sesuatu berubah. Kemudian segala sesuatu yang berubah itu seperti tadi ya membawa satu duka, dan segala sesuatu itu tidak ada yang disebut kekal atau ada inti diri di situ ya, atau konsep anatta terjadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebenarnya kita kalau lihat ya, memang kesannya semua lima, lima niyama itu kelihatan berdiri sendiri. Tapi kalau kita lihat lebih jauh ya, kita bisa melihat ya keterkaitan antara niyama-niyama yang ada. Seperti ini aja lah, utu niyama dengan kama niyama. Nah, kama niyama itu akan mempengaruhi iklim dunia. Contohnya kita tahu ya kasus kebanjiran atau banjir yang terjadi di Sumatera ya, di Sumatera itu sebenarnya apakah memang karena unsur utu niyama aja? Ah, kawannya. Ada unsur lain juga. Kenapa? Kita tahu kan, ternyata apa yang membuat banjir itu terjadi? Ya, penebangan pohon ya. Karena apa? Karena ada keserakahan manusia juga di sana. Ya, yang mengganggu alam sehingga ekosistem yang ada menjadi berubah. Ya, salah satunya terjadilah banjir ya. Mungkin kalau pohonnya satu yang ditebang enggak apa-apa. Tapi begitu 1.000 hektar misalnya, 1.000 hektar ditebang, apa yang terjadi? Ya udah, air yang tadinya bisa tertahan oleh pohon-pohon, ya kita belajar ya dulu reboisasi.
jadi apa? Bablas aja. Ya, udah, yang kena dampaknya siapa? Bukan pohonnya, siapa? Manusianya. Ya, jadi akan kembali lagi ya, selalu efeknya ke manusia maupun ke alam. Ya. Nah, ini beberapa keterkaitan ya. Kita coba bisa lihat ya. Sering nggak sih kita merasa, aduh, kok lagi musim hujan tiba-tiba panas terus ya, nggak turun-turun. Merasa nggak ada pergeseran musim dan sebagainya ya? Banyak sekali ya yang berubah. Ya, yang menyebabkan ini siapa? Manusia juga ya. Manusia ini memang ini ya harus banyak belajar ya. Ya. Kemudian seperti Bijanyama dan seterusnya. Bagaimana terkadang manusia ini kayak ini. Kalau kalau kita bilang ya, kalau kita dulu belajar bagaimana apa seleksi alam, ya proses makan dan dimakan dan sebagainya, itu kan berjalan secara alami. Tapi karena kadang manusia serakah kan, nah, yang tadinya misalnya kita bilang lah apa lahan ya, lahan yang harusnya memang untuk produksi atau apa, terus dibuang, kemudian diganti dengan tujuan untuk mendapatkan pangan yang lebih banyak lagi atau lebih bervariasi. Nah, itu kan juga mengganggu proses apa ekosistem ya, ekosistem yang ada di bumi kita ini. Ya, nih lihat bagaimana manusia memproduksi hewan secara besar-besaran. Pernah nggak lihat ini apa peternakan ayam? Pernah ya? Coba bayangkan bagaimana ayam itu harus berdiri terus-menerus ya. Jadi cuma dikasih satu tempat ya. Kasihan juga ya ayam ya, sangat eh, sangat ya kasihan ya ya ada tidak ada pri keayaman ya, tidak ada pri keayaman ya. Kemudian jangan salah juga ya, walaupun rekayasa genetik dan sebagainya itu bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan sebagainya, juga akan menimbulkan jenis penyakit baru juga, ya, seperti misalnya bakteri-bakteri yang menjadi kebal dan sebagainya, oke ya. Terus apalagi, nah cita-cita ya berhubungan sama pikiran ya kesadaran. Seperti Dhamma Niyama dan Kama Niyama ini berhubungan juga ya sama manusia ya, seperti misalnya meteor jatuh. Kenapa meteor jatuh di sini nggak jatuh di sana? Ya ada banyak sekali ya hal-hal yang sangat berkaitan kalau kita lihat 5 hukum alam ini. Nah, ini ada satu pertanyaan ya. Apakah semua karena karma? Nah, dalam Siwaka Sutta ya Buddha secara eksplisit ya menolak ketika seorang petapa bernama Molia Siwaka itu bertanya, semua perasaan ini disebabkan oleh perbuatan masa lalu nggak? Kalau kita ngomong masalah perbuatan masa lalu berarti kita menyebutnya sebagai kama ya. Nah, Buddha menjawab bahwa segala sesuatu yang apa atau semua perasaan itu disebabkan oleh perbuatan masa lalu itu adalah sebuah pandangan yang keliru. Karena apa? Semua hal ya termasuk ini contoh ya, ini contoh bahwa perasaan atau penderitaan itu muncul bukan satu sebab ya, tapi banyak sebab lain. Seperti ini. Ketika seseorang sakit, ya kita bilang penyakit ya, kita penyakit. Nah, apakah kita hanya bisa katakan oh dia sakit karena karmanya? Bisa nggak? Hmm. Betul ya. Karma ada, tapi hanya salah satu ya. Nah, Buddha jelasan nih. Misalnya seseorang sakit ya, bisa karena gangguan empedu. Karena tubuh kita tahu persis kan, kita kan ada cairan ya, ada apalagi ada angin dan sebagainya. Ya, bisa terjadi karena gangguan empedu, lendir atau dahak, angin. Oh, kita suka bilang apa? Masuk angin. Padahal angin ada di dalam tubuh kita sebenarnya ya. Tapi kita suka bilang masuk angin, dikerokin, ya, dikeluarin. Padahal angin ada di dalam tubuh ya.
Terus kombinasi karena ketiga unsur tubuh. Terus perubahan musim atau iklim. Sering nggak kita mendengar, aduh banyak orang sakit nih karena lagi musim, lagi tadinya panas jadi hujan. Betul nggak? Ya perubahan iklim pun bisa membuat tubuh fisik kita menjadi terkena efeknya. Ya, nah, salah satunya bisa sakit. Ya, terus perawatan tubuh yang tidak tepat. Kita ini tahu kita gangguan lambung misalnya. Terus kita tetap aja makan yang pedas. Apa yang terjadi? Ya sakitlah kita. Terus habis itu kita bilang, aduh karmanya ya, karma saya ya. Ya enggak begitu. Ya, karena perbuatan. Jadi ada unsur karma di situ. Ya, betul nggak? Saya pernah menelpon ya, ada satu anak, dia mau pergi kuliah tapi tidak diizinkan karena dia itu sakit. Dia bilang, mamanya bilang dia sakit lambung. Terus saya bilang kenapa? Dia apa? Sering kambuh ya, kambuh mahnya. Tapi suka makan pedas. Saya bilang ya kalau kita tahu pedas itu membuat kita tidak sehat, menjadikan kita menderita, mestinya kita ya minimal kurangilah ya. Tapi nggak bisa, harus makan pedas. Nah, sekarang tinggal tinggal pilih kan, mau sehat atau mau memenuhi keinginan mulut ini. Ya, sebenarnya makan itu kan cuma sebatas mulut, betul nggak enaknya? Ya, setelah sampai di sini apa yang terjadi? Sama semua. Ya, mau dikasih apa? Yang paling mahal apa? Makanan paling mahal? Kaviar ya katanya paling mahal itu. Saya nggak tahu itu apa, telur ikan ya. Terus atau makanan yang paling enak lah menurut kita. Sampai di sini aja kan, cuma berapa senti. Habis itu udah. Apa sampai perut perut bilang, ih kamu kasih saya makanan enak, oh makanan mahal enggak kan? Ya, jadi sebenarnya tergantung sama kita, tergantung pikiran kita. Ketika kita menganggap itu tidak baik untuk kita, ya udah kita bisa menghentikannya. Ya, sangat penting kita punya kesadaran di situ ya, cita ya. Oke. Ya. Nih perawatan tubuh. Cedera atau serangan dari luar. Nah, cedera ya bisa aja kan, orang sakit karena dia terjatuh bisa nggak? Bisa aja ya. Oke ya. Dan terakhir itu karena karma ya, kalau bisa disebut salah satunya seperti itu. Oke. Oke ya. Sebenarnya ini tentang ini sih, korelasi ya tentang apa, pancaniyama ini dengan interbeing yang dikembangkan oleh seorang master ya, bahwa kesaling terkaitan dan non kemelekatan ini bisa mendorong cara pandang yang lebih welas asih. Jadi kita tidak memisahkan diri kita dengan alam atau dengan makhluk yang lain, karena kita ini sebenarnya relate ya, satu kesatuan. Ya, kita tinggal di bumi yang sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama bagaimana membuat bumi ini ya juga tetap baik, termasuk semua manusia yang ada di sana ya. Oke ya. Di sini kadang Kai juga suka menjelaskan ya bagaimana di dalam sebutir apel ya kita bisa melihat banyak komponen lain yang bekerja. Ya, di dalam apel itu kita bisa melihat apa? Nah, sinar matahari, apalagi air, apalagi ada petani yang memetik atau petani yang menyirami dan sebagainya. Ya, oke. Kayaknya ini latihan sadarnya. Ini kalau kita kupas ini bisa saling berhubungan ya. Ini ditampilkan aja. Ini koneksinya. Nah, yang terakhir ya, kita tahu bahwa pancaniyama itu tidak terpisahkan satu sama lain, saling memengaruhi. Ya, jadi masyarakat itu bukan aturan manusia aja, tapi adalah interaksi dengan alam, termasuk dengan moral, dengan hukum universal yang ada. Jadi kita harus hidup selaras ya, sekali lagi harus hidup selaras sehingga kita bisa harmonis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pembebasan itu bukan kita keluar dari niyama, tapi bagaimana kita memahami niyama dan menembusinya. Oke?
Demikian, terima kasih.